أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ubudiyah kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini senantiasa memperkuat komitmen kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah nilai syukur dalam kehidupan kita. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah hikmah sholat Jumat. Judul ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kalau bagi orang yang sudah berusia 40 tahun, setidak-tidaknya dia sudah pernah hadir sholat Jumat itu 1600 lebih. Kalau tambah usianya tentu lebih banyak lagi. Kita kalikan saja misalnya 52 Jumat 1 tahun dengan usia kita. Kaum muslimin, ternyata kajian tentang sholat Jumat ini itu berhubungan dengan ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Jumu'ah ayat 11 dan 12. Ternyata ayat ini turun sehubungan dengan pekerjaan orang yang top ketika itu. Apa pekerjaan orang yang top kita itu? Yang pertama pembisnis, yang kedua penyanyi, yang ketiga dukun. Itu pekerjaan orang yang sangat-sangat terpopuler ketika ayat ini turun. Jadi kalau dia pembisnis, saudagar ketika itu, dia penyair atau penyanyi ketika itu, dia berprofesi sebagai dukun, itu luar biasa pekerjaannya ketika itu. Orang Arab ketika itu mencari hari-hari yang pas untuk pertemuan, ya maka hari Jumat itulah diadakan pertemuan seperti itu. Di hari itu kayak pasar di kita, yang mungkin dulunya sebelum pandemi ini, pasar itu tempat kita menunjukkan sesuatu yang ada pada kita. Zaman itu juga diperlihatkan siapa yang punya perak, punya kendaraan, punya emas, ya seperti itu. Maka turun ayat ini untuk agar orang ketika itu jangan lagi berlomba-lomba untuk memperlihatkan sesuatu yang dimiliki menjadi kesombongan atau keangkuhan. Sehingga dalam riwayat asbabul nuzul ayat ini, ya pernah 2 kali Rasulullah memerintahkan azan, karena azan pertama kumpul, datang lagi orang membawa permainan dan dagangannya, bubar lagi, ya diceritakan di ayat ini seperti itu. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang ingin kita sampaikan? Ternyata ayat ini erat kaitannya dengan penguatan keumatan. Di dalam ayat yang berbentuk fikih itu, setidaknya harus kita pahami yang pertama asbabun nuzulnya apa. Yang kedua, ada hukum apa yang ada di ayat itu. Yang ketiga, ada hikmah apa yang ada di ayat itu. Yang keempat, bagaimana kita mengaplikasikannya. Muslimin jamaah rahimakumullah, hukum yang ada di ayat ini adalah wajib melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan. Laki-laki balik berakal, beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk melaksanakan. Sakit menjadi halangan, musafir menjadi halangan, atau kondisi hujan yang luar biasa pun menjadi halangan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berarti hukumnya wajib. Orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa ada halangan, mereka sudah berdosa karena tidak melaksanakan perintah Allah. Ini adalah konteks ibadah, ya. Makanya banyak hadis juga yang menceritakan bagaimana cara pelaksanaan sholat Jumat itu.
Siapa saja yang bisa melaksanakan sholat Jumat itu? Bagaimana saja aturannya? Maka kaum muslimin yang beredar di negeri kita ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Masih ada di tempat kita ini, khususnya Pau ini, salah satu masjid masih menggunakan khutbah bahasa Arab. Itu kan pemahaman bagi orang yang mengatakan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, lalu ketika hari Jumat menjadi 2 rakaat lalu diganti dengan khutbah berbahasa Arab, menganggap itu ganti sholat Jumat. Itu silakan pemahaman saja. Ada masjid di Kota Padang ini kaum muslimin yang majmur rahimakumullah yang ceramah dulu mereka menjelang sholat Jumat, lalu ketika khatib naik mimbar tidak ada menggunakan bahasa. Tapi kadang-kadang anehnya ya, ketika sudah khutbah bahasa Arab, lalu ketika mau sholat didirikan, bilang juga bahasa Indonesia, HP dimatikan, saf diluruskan, nyampur lagi. Itu kondisi keberagamaan kita kaum muslimin yang rahimakumullah. Makanya tidak boleh seorang pun berbicara ketika khatib berkhutbah, itu benar itu. Mendengar. Tapi sebaliknya juga seperti itu, karena khatib itu adalah orang yang menyampaikan khutbah, maka yang disampaikan itu harus khutbah, bukan kajian, ya. Bukan opini, bukan pendapat individual. Ya. Yang anehnya seperti itu hari ini kaum muslimin ya. Jadi banyak kadang-kadang justru mimbar itu menjadi tempat menghujat, justru mimbar tempat menyampaikan sesuatu yang ketika jamaah tidak ngomong ya, itu disampaikan sesuatu yang apa maunya hati itu. Maka terkotori juga kedaulatan mimbar yang ada di negeri kita ini. Nah, itu seputar aturan fikih tentang sholat Jumat. Mau khutbah bahasa Arab, khutbah bahasa Indonesia, bagi kita yang pasti adalah kita melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Ada orang beralasan kalau khutbahnya bahasa Arab tidak sah, mereka tidak mengerti ya. Tidak semua kita juga mengerti sholat yang kita baca. Kenapa kita sholat kalau begitu alasannya? Memang tidak bisa diakal-akali dalam agama ini muslim. Selanjutnya, ternyata dengan ayat yang diturunkan oleh Allah, jelas di sana ada 3 background kehidupan. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua ada aturan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga bagaimana sikap kita mengaktualisasikan kehidupan hari ini. Karena sholat Jumat itu dekat dengan bisnis, kan jelas Allah katakan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika ada seruan melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan bisnis, tinggalkan jual beli, bersegera mengingat Allah. Karena bersegera mengingat Allah itu adalah lebih baik bagi muslimin ya. Makanya sholat Jumat ini dari minggu ke minggu itu kita lakukan. Yang pertama untuk tetap senantiasa kita bisa memahami pola kehidupan kita. Diwajibkan bagi laki-laki karena laki-laki itu adalah manajer, pemimpin ya, dalam rumah tangganya, dalam masyarakat. Kenapa kita perlu bersilaturahmi? Tidak bisa kita membangun kekuatan tanpa ada hubungan, connection, silaturahmi dengan orang lain. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah gambaran bahwa apapun ilmu dan keilmuan yang kita geluti, jangan sampai kita keluar dari norma-norma agama. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bisnis itu mungkin sebagian besar kita menggeluti itu. Di samping kita melakukan bisnis, kita juga mencetak orang-orang yang akan melakukan bisnis. Kalau kita takar bisnis konvensional itu sebagai riba, ngapain kita buka fakultas ekonomi ya? Mana mereka mau bekerja di kemudian hari? Kalau kita menganggap apa yang kita ajarkan itu adalah ekonomi kapital yang dianggap tidak bagus, ya ngapain kita ngajar ilmu seperti itu? Ternyata kehidupan ini berjalan dengan apa adanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ya. Dari ayat ini tergantung berbisnis lah. Tapi jangan pernah kita lupa dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada kejujuran, ketaatan kepada Allah. Kayak pisau aja lah kaum muslimin. Pisau itu kan barang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika disifati dia untuk membunuh orang, barang haram dia. Tapi kalau ditaruh aja di almari tidak jadi masalah. Atau kita gunakan untuk menakut-nakuti orang, ancaman namanya. Ekonomi juga seperti itu ya.
Tak mungkin kita barangkali melakukan transaksi dengan kita sesama kita tanpa transaksi orang lain. Kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah ya. Jangan kita memahami terjebak pada pemahaman kebencian kepada orang ekonom. Tanpa ekonom tidak bisa berjalan sistem kemanusiaan seperti ini. Ini sholat Jumat ini fikihnya menggambarkan ke sana. Untuk skala yang lebih kecil aja kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah, berapa masjid di Kota Padang? 1.500 lebih. Ya. Pernah orang terpikir nggak berapa keramik yang dibutuhkan, berapa granit yang dibutuhkan, berapa kamar mandinya, WC-nya, platformnya, atapnya, mikrofonnya ini? Siapa yang menyediakan? Tak ada kita memproduksi. Makanya kalau membangun umat ke depan kita kontak aja fakultas teknik ya, ini bikin yang kita produksi. Miliaran dong ya investasi kita dalam bentuk seperti ini. Ke depan kaum muslimin ini ditukar semua ini ya, menggelegar ya. Akhirnya tanpa kita sadari ya, investasi kita berikan kepada orang yang bukan memproduksinya, berapa miliar duit yang melayang ke orang. Makanya dengan berjumat itulah kita beria-ia ya. Bagaimana ini ke depannya solusinya ya. Yalah, hampir seluruh yang dibutuhkan oleh masjid itu tidak kita produksi kaum muslimin. Tambah AC-nya lagi, tambah hari ini kaum muslimin orang berkeinginan masjid itu tempat yang luar biasa. Mix sudah ada, menara juga dibikin. Berapa kan? 500 juta satu menara. Kalau 1.500 bikin menara semua, investasi lagi. Muslimin hari ini Padang, keinginan orang untuk membangun rumah ibadah itu luar biasa. Salut kita. Tapi pernah tidak terpikir masjid-masjid yang di pinggiran ini terperhatikan, WC-nya yang tangga, ya, tempat beruduknya yang belum safety. Ya. Makanya kita tidak habis pikir ya. Entah kaji yang menyatakan siapa yang membangun rumah Allah akan dibangunkan di surga. Mungkin itu yang menjadi mindset bagi orang. Kaum muslimin, surga itu bukan materi. Surga itu suasana batin. Ngapain kita mikir di surga lagi rumah yang berbeda-beda? Fiha ainun jariyah, fiha sururu marfu'ah, wa aqwabu mawdu'ah, wa namariku mazbufah, wa zarabiyu mabsusah. Tidak ada gedung kok di surga. Yang ada tempat duduk, tempat santai, tempat minum. Ngapain kita digiring pemikiran rumah kayak kita di dunia aja? Ternyata tidak salah ya. Orang yang meninggal tinggal di rumah yang mewah memang nyaman menurut orang yang tidak punya rumah mewah. Tapi bagi kita, mikirin aja kita ya. Pernah nggak kita damai tidur di dekat kasur rumah mewah kita? Kadang kita depan TV aja. Ya. Seperti itu. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, antara pemahaman kita beragama dengan apa yang kita pahami hari ini, dengan apa yang kita geluti, sesungguhnya harus menciptakan kedamaian. Kalau orang ekonom dihujat terus Pak, riba terus ya, kapan kita mau damai ini? Ngapain kita kuliah fakultas ekonomi? Hukum juga seperti itu. Ya. Fakultas juga lain juga seperti itu. Ngapain kita bikin fakultas hukum sementara hukum Islam tak ditegakkan? Katanya. Tapi kan tidak seperti itu juga. Intinya kita pahami adalah ternyata kita hidup di dunia ini boleh kita berkomunikasi dengan manfaat siapapun, tapi alangkah lebih baiknya ketika yang kita pakai itu kita tanam sendiri, kita produksi sendiri, lalu tidak berpengaruh kepada yang lain-lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan kembali ke tempat asal kita masing-masing ini, ke komplek kita masing-masing ya. Jangan terobsesi lah kita. Udahlah investasi ke masjid seperti itu ya. Karena hari ini orang belum jelas duduk tegak masjid diresmikan ya. Karena kepentingan apa? Kepentingan mungkin syiar ya. Padahal bangunan masjid kuat, tapi bangunan sosial kita hari ini sudah mulai retak. Oleh sebab itu jangan kita mikirin lagi ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bagi kita barangkali ada HPL-nya, ada granitnya, ada ininya, ini yang bagus bagi Tuhan. Tapi kalau kita memutus silaturahmi, kita kira tidak bagus. Ini kan kita di atas pasir aja dengan lantai sederhana, tapi silaturahmi kita kuat. Ini akan kita bawa ke rumah kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ya, semua kita kembali ke masyarakat hari ini karena semuanya fungsional. Mengajar barangkali tidak cukup memenuhi kebutuhan kita untuk menengahkan kredit kita, tapi pengabdian masyarakat. Makanya ketika kita kembali, jangan kalahkanlah RT RW seperti itu. Kaum muslimin ini silaturahmi dan Jumat mengajarkan itu karena Jumat itu membina silaturahmi.
Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wa bataghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat ini kita kembali kepada posisi kita masing-masing, tapi kuncinya adalah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, satu. Kemudian yang kedua, bersama-sama kita mencari karunia Allah. Maka kaum muslimin kita cari karunia Allah, tapi jangan lupa kita bersyukur. Banyak yang biasa kita terima masa lalu, yang kita jalani masa lalu, ke depan tidak biasa lagi. Maka bahasanya adalah apapun yang kita jalani ke depan mungkin pembiasaan. Bagi pelaksana pendidikan ke depan mungkin orang tidak akan beramai-ramai seperti dulu lagi, Pak. Kuliah di sini, kuliah sana tidak lagi ya. Mungkin orang sini bisa jadi dekan aja di Amerika ya. Karena tidak mungkin yang ahli ekonomi itu terlahir dari kita, mungkin dari sumbernya. Orang hukum mungkin kuliah dia di Leiden sana ya, mungkin aja dekannya orang Leiden sana. Apalagi kita masuk di zaman augmented reality, kita akan masuk di zaman virtual reality ya. Maka komunikasi lebih mendominasi ke depan, maka kita jangan pernah putus komunikasi dengan jamaah yang ada di sekitar kita. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuqini wa yuqati mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali qadri azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa usikum wa iyaya bi taqwallah ta'ala tuflihun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batila wajtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اسم ربك أعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ومن يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.